Assalamualaikum sobat, bagaimana kabar Anda semua? Mudah-mudahan sehat walafiat. Abang itu dilaporkan Gus Arya, Ustadz Dimas karena fitnah dalang pembunuhan dan fitnah homo karena salah lisan Bang. Saya tunggu. Mudah-mudahan saja saya bisa mempertanggungjawabkan juga omongan saya. Lebih baik disegerakan, biar segera tuntas. Ya, gitu Bang Alim. Kalau cuma akan dilaporkan, itu seperti Abu Nawas yang mau terbang. Nah, laporkanlah, laporkan. Kan begitu, ya? Laporkan. Jadi gini Bang Alim, kita suasana bulan suci Ramadan kemarin saling memaafkan, ini apalagi momen lebaran saling memaafkan. Memaafkan tetap memaafkan, yang namanya hukum harus ditegakkan. Kalau kita merasa dirugikan, merasa dicemarkan nama baik kita, ya kita harus menempuh jalur hukum, jangan membiarkan. Kalau membiarkan omongan saya seperti itu terus berlanjut seperti apa yang saya kontenin sebelumnya, artinya membenarkan apa yang saya katakan karena tidak ada keberanian untuk melaporkan. Sehingga harus ada keberanian untuk melaporkan. Saya bukan takabur. Saya tidak mau kabur. Itu intinya. Ya, ketika saya dilaporkan, bukan takabur. Saya ingin dilaporkan, bukan takabur. Tapi saya ingin membuktikan bahwa saya tidak akan kabur. Begitu Bang Alim, jangan salah paham. Kan takabur. Artinya saya ingin mempertanggungjawabkan kesalahan saya yang menurut kalian ada deliknya, bisa dilaporkan. Saya harus pertanggungjawabkan. Ya, coba tangkap, kabur tidak? Bukan tak kabur. Izin nih, tidak akan kabur, tidak akan mangkir dari hukum, dan tidak segan-segan untuk minta maaf kepada siapapun. Walaupun minta maaf, kalau kita nggak terima, ya kita lapor. Belum pun kita lapor, kita udah membuat statement bahwa dia akan kabur. Gimana kabur? Dikejar aja nggak? Gimana mau lari? Ada orang lari nggak dikejar. Oke Bang, sabar, semoga bisa menghadapi lagi ya Bang. Saya sangat bisa. Itu kelebihan saya. Ya, itu kelebihan saya. Kalau saya tiba-tiba berurusan dengan hukum, saya tidak akan takut. Saya akan takut ketika berurusan dengan sesuatu yang membuat saya terjebak. Kalau masih dalam koridor, masih dalam sesuatu yang terukur, itu saya nggak akan takut. Sedikit pun saya nggak akan takut. Di situ masih ada pertanyaan. Nah, saya harus menjawab. Saya akan menjawabnya. Saya ingin mengedukasi seperti itu. Kalau kita salah, jangan kabur. Jangan ngawur. Apa yang ditanya, jawab. Kamu menuduh orang ini gini-gini. Buktinya mana? Ini buktinya. Atau saya nggak punya bukti. Terus kamu memfitnah. Kalau misalnya itu fitnah, kalau misalnya itu sebuah kesalahan, saya minta maaf. Kalau saya tidak dimaafkan, apa yang harus dilakukan? Kamu harus menjalankan hukuman. Ya saya harus tanggung dong. Ya, harus bertanggung jawab. Cuman masalahnya, ada nggak yang laporan? Bahkan saya bertanya kan, waktu saya keluar tuh Bang Alim, saya tanya, mana Gus Arya? Saya udah gatal, ingin dipenjarakan sama Gus Arya. Karena saya sendiri yang tanya. Mungkin kalian udah lupa tentang laporan, ya kan? Mas Alim ya, ini bukan karena kebencian ya. Saya bertanya, mana Gus Arya yang merasa difitnah, yang merasa dituduh, yang merasa dilucuti oleh TIJ? Mana laporannya? Kan saya mengingatkan. Artinya saya ingin mempertanggungjawabkan omongan saya selama ini. Kan Bang Alim kan? Saya bertanya karena saya ingin mempertanggungjawabkan. Kalau itu salah, dan ini akan menarik. Setiap saya bermasalah dengan seseorang, saya dilaporkan, di situ saya bisa tahu kualitas seseorang. Saya bisa tahu apa yang selama ini saya lakukan, benar atau tidak. Oh, saya salah jahat, saya minta maaf. Kalau tidak bertemu, ya kita tahu. Dengan seperti itu, kita bisa ketemu langsung. Ya kan? Jangan didiamkan lah, jangan didiamin. Kalau misalnya nggak punya uang untuk melaporkan, boleh minta ke saya. Setahu saya yang namanya laporan gratis. Tapi saya tidak mau melaporkan siapapun, sekalipun itu gratis. Bakal akan sampai Bang, semua sudah di kepolisian. Akan dipanggil, itu hal yang pasti. Jangan takabur. Itu bagus. Tapi kan belum dipanggil saya. Itu bukan sebuah bukti. Itu hanya omongan. Kalau sudah ada panggilan ke saya, itu baru bukti. Kalau cuma, oh kita udah melaporkan, kita udah begini, kita udah begitu, saya tidak dipanggil-panggil. Ya saya tanya, bukan berdasarkan laporan Anda, tetapi berdasarkan pemanggilan dari pihak kepolisian terhadap saya kalau saya salah. Itu dia. Ya. Kalau hanya dilaporkan, mungkin tidak ada unsur delik di situ, ya. Nggak ada islah. Nggak ada islah juga nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Dan saya tidak akan meminta islah. Sekalipun saya meminta islah sama Bang Alim atau sama Gus Arya, nggak akan dikasih. Karena ingin memenjarakan saya.
Itu Bang Ali, maaf tetap maaf, kita saling memaafkan. Yang namanya pelanggaran hukum itu tidak bisa dibiarkan dong Bang Ali. Itu harus lanjut. Ya tanpa islah. Kalau poinnya apa ya? Setahu saya ya, kalau poinnya tercantum di situ pencemaran nama baik, bisa jadi ada islah. Tapi kalau seperti yang digadang-gadangkan, ujaran kebencian, ya, ujaran kebencian, kemudian sara, itu tidak ada cerita islah di situ. Misalnya saya ketangkap kasusnya ujaran kebencian atau sara, itu nggak ada islah. Tapi kalau ada unsur pencemaran nama baik, ada orang yang saya lucuti, yang nama baiknya saya cemarkan, itu ada islah. Ada restorasi justice namanya, itu akan ditawarkan kita untuk berdamai. Makanya kita kalau ngomong jangan berdasarkan ego. Kalau kita ngomong berdasarkan ego, kita akan terlihat kalah. Dan kita akan mudah dikalahkan oleh lawan. Dan tidak hanya Mas Alim dan teman-temannya. Yang lain juga yang pernah merasa saya fitnah, yang merasa saya fitnah boleh dilanjut. Nggak boleh dibiarkan. Karena saya sudah menunjukkan bahwa saya bukan siapa-siapa. Saya tidak kebal hukum. Yang kalian selama ini mengklaim TIJ sebagai orang yang kebal hukum. Tidak. Artinya masih sesuai dengan apa yang saya omongkan. Saya tidak kebal hukum. Tidak. Saya orangnya kooperatif. Ya. Masalah nanti saya bisa keluar atau tidak, itu pinter-pinter saya. Saya bisa dipenjarakan dalam waktu yang lama bertahun-tahun. Itu pinter-pinter saya. Dan pinter-pinter kalian. Bagaimana menjerat saya.